Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzan Rusadi, Angkatan 5, Kelompok 1 dengan NDH 02, CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana dengan formasi penempatan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, UPT Daerah Wilayah 1 Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya. Umumnya, tupoksi pekerjaan teknisi Sarpras menyangkut 1. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor agar tetap berfungsi optimal. Yang kedua, melakukan pendataan dan pencatatan aset atau inventaris sarana dan prasarana secara berkala dan sistematis. Yang ketiga, membantu dalam proses pengadaan dan penataan barang, baik yang baru datang maupun yang sudah tidak layak pakai. Yang keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan penggunaan Sarpras secara rutin. Berdasarkan tupoksi tersebut, maka didapatkan beberapa isu atau masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya pelaksanaan pemeliharaan Sarpras secara berkala. Yang kedua, kurang optimalnya pencatatan jumlah dan kerusakan Sarpras. Yang ketiga, belum tertatanya proses penyiapan Sarpras. Yang keempat, belum optimalnya penyusunan laporan tugas. Yang kelima, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan prosedur Sarpras. Isu yang sudah diidentifikasi kemudian dinilai menggunakan matriks penilaian dengan metode APKL. Yang APKL itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, A, aktual, artinya masalah yang benar-benar sedang terjadi dan sifatnya masih hangat. P, problematik, masalah kompleks yang perlu solusi cepat. K, kekhalayakan, yaitu masalah yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. L, layak, artinya masalah yang masuk akal dan realistis untuk diselesaikan. Kemudian diambil 3 isu berdasarkan perankingan dengan metode tersebut, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pencatatan jumlah dan kerusakan Sarpras. Yang kedua, terbatasnya pelaksanaan pemeliharaan Sarpras secara berkala. Dan yang ketiga, belum tepatnya proses penyiapan Sarpras. 3 isu sebelumnya kemudian dianalisis kembali menggunakan metode USG. USG terdiri dari 3, yaitu U, urgensi, artinya seberapa mendesak isu tersebut untuk ditindaklanjuti. S, seriousness, seberapa serius isu tersebut mempengaruhi kinerja atau layanan. Dan G, growth, artinya seberapa besar potensi isu itu memburuk jika tidak segera ditangani. Maka didapatkan ranking tertinggi untuk penilaian tersebut dengan isu yaitu kurang optimalnya pencatatan jumlah dan kerusakan Sarpras. Kemudian kita lakukan analisis menggunakan fishbone diagram. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi isu tersebut, yaitu SDM, menyangkut kurangnya pemahaman pegawai tentang prosedur pencatatan. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pencatatan stok dan kerusakan. Faktor kedua yaitu metode, menyangkut tidak adanya SOP, pencatatan kerusakan dan stok. Kemudian proses pencatatan masih manual dan tidak efisien. Faktor ketiga yaitu sarana, tidak tersedianya sistem atau aplikasi inventarisasi barang dan kerusakan. Kemudian kurangnya formulir atau alat bantu pencatatan yang standar. Faktor terakhir yaitu lingkungan, menyangkut budaya kerja yang belum menekankan pentingnya dokumentasi kerusakan, serta kerusakan sering dianggap biasa atau tidak segera dilaporkan. Kemudian alternatif penyelesaian untuk isu tersebut diantaranya yang pertama, meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas unit. Dan tahapan tersebut menyangkut yang pertama, membuat media komunikasi bersama untuk pelaporan stok dan kerusakan Sarpras. Yang kedua, sosialisasi ringan dalam bentuk poster atau reminder visual. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya koordinasi antar unit, meningkatkan kesadaran pentingnya pelaporan secara mandiri, serta menciptakan SOP yang lebih dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Alternatif penyelesaian kedua yaitu membuat sistem informasi sarana dan prasarana. Tahapannya yang pertama yaitu membuat dashboard untuk melakukan pelaporan jumlah stok masuk dan keluar. Yang kedua, membuat dashboard untuk melakukan pelaporan kerusakan Sarpras. Hasil yang diharapkan yaitu pencatatan Sarpras lebih rapi dan terstruktur, kerusakan lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti, serta evaluasi Sarpras menjadi lebih mudah. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.